The Strongest System. Bab 1031, aku akan melakukannya kalau begitu. Di area tempat duduk sisa-sisa sekte Dewa Kunlun. 9 sisa duduk di sana dengan sikap tinggi. Salah satu dari mereka terkekeh geli, menurut kalian, berapa banyak gerakan yang bisa dia lakukan melawan adik perempuan kita? Sisa lainnya menggelengkan kepalanya, itu sulit untuk dikatakan sekarang. Jika adik perempuan junior menjadi serius, dia akan mampu menjatuhkannya dalam 10 langkah. Tapi, jika adik perempuannya ingin mempermainkannya, mungkin perlu waktu lebih lama. Meskipun, itu akan menyebabkan wajah Ling Wuzun ini kehilangan banyak waktu. Seorang sisa berkomentar. Hahaha, itu juga yang kupikirkan. Meskipun adik perempuan kami adalah perempuan, dia bukanlah seseorang yang bisa diremehkan sama sekali. Di kursi Grandmaster Han, apa pendapatmu tentang murid perempuan ini? Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun bertanya sambil menyeringai. Han Juntian melirik sekilas. Mendingan. Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun terkekeh pelan sebelum bergumam, namun, kamu tidak boleh meremehkannya. Saya pikir murid Anda akan berada dalam masa sulit sekarang. Han Juntian tidak menjawab saat dia fokus pada situasi di arena perdebatan. Tolong beri saya pencerahan, kata Ling Wuzun sebelum tubuhnya langsung bergerak. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia segera mengerahkan keterampilan mistik. Saat dia menutupi seluruh langit dengan telapak tangannya, kekuatannya bergemuruh untuk mencoba menekan Yan Qingsui. Di sisi lain, tubuh Yan Qingsui bergeming, tidak buruk. Untuk menggunakan telapak 5 elemen langit dan bumi dan menyegel langit dan bumi untuk mengunci pergerakanku. Namun, sayang sekali penguasaanmu terhadapnya masih jauh dari sempurna. Yan Qingsui sedikit fokus saat cambuk panjang muncul di tangannya, seputih salju. Saat ia bersentuhan dengan tanah, seluruh arena pertarungan membeku karenanya. Melambaikan tangannya, cambuk yang diacungkannya menghantam udara, menyebabkan kekosongan juga membeku. Bagaimana kalau sekarang? Apakah kamu mulai merasa gerakanmu menjadi lamban? Yan Qingsui bertanya. Ling Wuzun merasa sedikit kesal di hatinya. Sialan, itu hanya sebuah duel. Apakah dia harus mengatakan begitu banyak omong kosong? Tubuhnya kemudian bergetar hebat sebelum mengeluarkan cahaya terang yang seterang matahari yang terik. Sinar cahaya ini melonjak ke langit, menembus kehampaan. Kekosongan yang membeku langsung meleleh. Tidak buruk. Saya kira sisa-sisa sekte langit dan bumi memang memiliki beberapa kemampuan. Tapi, ini masih belum cukup, kata Yan Qingsui dengan nada rendah sambil melemparkan cambuk panjang di tangannya. Seperti naga raksasa, ia berputar dan menembus dada Ling Wuzun. Telapak tangan Kaisar Daluo, menekan. Ling Wuzun juga telah membuat kemajuan yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir, setelah mengembangkan sejumlah keterampilan mistik yang cukup hebat. Hal ini khususnya terjadi pada Daluo Emperor Heaven Palm, yang memiliki dampak luar biasa. Daluo mewakili keabadian ruang, melampaui segalanya. Kekuatan serangan telapak tangan ini luar biasa, menyelimuti seluruh arena pertarungan di dalamnya dan membuat Yan Qingsui tidak punya tempat untuk lari. Bagus. Ketika Jian Changqiong melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Para murid mulai berdiskusi juga. Kekuatan kakak senior Ling sangat kuat. Keterampilan mistik itu adalah keterampilan mistik terkenal yang tak tertandingi dari sekte kami. Wanita itu pasti sudah selesai. Di tangan kakak senior Ling, berapa banyak gerakan yang bisa dia lakukan? Sisa-sisa sekte Dewa Kunlun ini benar-benar terlalu sombong. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kakak laki-laki senior sekte langit dan bumi kita tidak berguna? Berjuanglah, kakak senior. Ketika sisa-sisa sekte Dewa Kunlun melihat hal ini, mereka pun mulai berdiskusi satu sama lain. Tidak buruk, Ling Wuzun telah berhasil menguasai keterampilan mistik ini sampai batas tertentu. Itu benar, kebanyakan orang pasti tidak akan mampu bertahan melawannya. Tapi melawan adik perempuan junior, itu masih terlalu jauh. Teman-teman, lihatlah, adik perempuan sepertinya dia bosan bermain dengan pihak lain sekarang. Ini sudah berakhir, Sekte Dewa Kunlun akan menyapu seluruh sekte langit dan bumi. Kompetisi ini akan cukup bagi Sekte Dewa Kunlun untuk menekan sekte langit dan bumi selama 100 tahun penuh sekarang. Membosankan. Di sini saya memikirkan tentang seberapa kuatnya Anda. Tapi untuk berpikir bahwa hanya ini yang bisa kamu lakukan. Bibir Yan Qingsui menyeringai saat dia melihat ke arah Ling Wuzun, mengingat kekuatanmu. Jika kamu ditempatkan di Sekte Dewa Kunlun, aku khawatir kamu hanya akan bisa bergabung dengan barisan murid Sekte dalam. Anda, Ling Wuzun hendak memuntahkan darah sekarang. Wanita jalang di hadapannya ini terlalu kejam. Tidak disangka dia berani mengucapkan kata-kata kasar seperti itu untuk mempermalukannya. Dibandingkan dengan Lin Fan, dia bahkan lebih berbisa. Seseorang tidak boleh terlalu ceroboh dalam duel. Tepat pada saat ini, Yan Qingsui tiba-tiba muncul di hadapan Ling Wuzun. Wajah Ling Wuzun terkejut saat dia menunjukkan ekspresi panik. Dia ingin mendorong pihak lain kembali. Namun saat ini, semuanya sudah terlambat. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah kaki Yan Qingsui yang menginjak wajahnya. Ledakan. Seluruh arena perdebatan bergema ketika ubin tanah yang keras mulai meledak, menyebabkan seluruh arena perdebatan tertutup badai pasir. Apa yang sedang terjadi? Kakak senior Ling tidak mungkin kalah, bukan?
Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Setelah debu hilang, semua orang benar-benar tercengang ketika mereka melihat situasi di arena perdebatan, mata mereka dipenuhi keheranan. Kakak senior Ling benar-benar telah dikalahkan. Ada rasa sakit yang menusuk tajam di hati sisa-sisa sekte langit dan bumi. Itu adalah kekalahan berdarah lainnya. Kekuatanmu terlalu lemah. Yan Qingsui langsung menginjak Ling Wuzun. Bagi sisa manapun, ini adalah tindakan yang benar-benar tidak dapat ditoleransi. Apalagi mengingat rasa malu karena diinjak oleh seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi dunia mulai sekarang? Brengsek, Ling Wuzun meraung marah. Wajah Yan Qingsui bersinar dengan ekspresi jijik, berhentilah menggonggong sekarang. Kekuatanmu terlalu lemah jika dibandingkan dengan kekuatanku. Bahkan jika saya memberi Anda 100 tahun kultivasi, Anda tidak akan pernah menjadi tandingan saya. Lepaskan kakimu. Ling Wuzun tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan dengan kecepatan kilat sehingga dia tidak akan bisa bereaksi sama sekali. Satu kaki itu sepertinya telah melintasi ruang dan waktu, sampai di wajahnya dalam sekejap mata. Ini, apakah kamu mengaku kalah? Menatap Ling Wuzun yang terinjak kakinya, wajah Yan Qingsui menunjukkan ekspresi angkuh. Namun, Ling Wuzun tidak menjawab sambil terus berjuang melawannya. Meskipun Yan Qingsui adalah seorang wanita, kekuatan yang dimilikinya sangat berat seperti gunung yang menghancurkan yang menekan wajah Ling Wuzun tanpa ampun. Ketika sisa-sisa sekte Dewa Kunlun melihat hal ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Adik perempuan akan menghancurkan pikiran seseorang lagi. Haha, saya khawatir mulai sekarang, sekte langit dan bumi akan memiliki sisa-sisa yang lumpuh. Siapapun yang pernah dipermalukan oleh adik perempuan junior sebelumnya hampir tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka sama sekali. Namun, saya harus mengatakan bahwa Grandmaster Sekte Langit dan Bumi benar-benar dapat menahan amarahnya. Bahkan jika dia tidak bisa menahan amarahnya, terus kenapa? Ini adalah kompetisi antar sisa-sisa. Semuanya adil dan jujur. Jika ada yang kalah, mereka hanya bisa menyalahkan kurangnya keterampilan mereka. Di kursi Grandmaster, jumlahnya terlalu banyak. Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun meminta maaf. Namun, matanya bersinar dengan ekspresi gembira. Han Juntian duduk di sana dengan amarah di hatinya yang akan meledak. Namun, dia segera menenangkan diri. Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun memandang ke arah Yan Qingsui, bersikaplah moderat dalam tindakanmu. Berhati-hatilah untuk tidak merusak hubungan antar sekte kita. Baiklah, Guru Besar. Yan Qingsui menganggukkan kepalanya. Dia kemudian menendang Ling Wuzun dengan kakinya sambil mengejek dengan dingin. Huff. Sampah yang tidak berguna. Tidak disangka kamu bahkan bisa menjadi sisa dengan sedikit kekuatan itu. Lelucon yang sangat buruk. Yan Qingsui kemudian melihat ke arah sisa-sisa sekte langit dan bumi. Nyonya di sini belum cukup untuk bertarung. Apakah tidak ada satupun sisa di sekte langit dan bumi yang bisa bertarung? Dia menggunakan cambuk panjang di tangannya untuk menunjuk pada dua sisa lainnya. Saya tidak ingat kalian berdua pernah memasuki arena perdebatan. Baik-baik saja maka, bagaimana kalau kalian datang dan berdebat denganku sehingga aku bisa menguji kekuatanmu? Banyak murid sekte langit dan bumi yang marah pada saat ini. Pada awalnya, mereka masih memikirkan betapa cantiknya wanita manis ini. Beberapa dari mereka bahkan naksir dia. Namun saat ini, mereka tidak bisa lagi menahan amarahnya. Sombong, dia terlalu sombong. Dia hanya meremehkan semua sisa-sisa sekte langit dan bumi, tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Sisa-sisa sekte langit dan bumi yang belum memasuki arena perdebatan juga marah. Namun, kekuatan Yan Qingsui ini jauh dari kata biasa. Bahkan jika mereka unggul, mereka mungkin tidak bisa menang melawannya. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Huff, biarpun kekuatan kalian tidak mampu, bukankah kalian punya sedikit keberanian untuk datang ke arena perdebatan? Memalukan sekali, Yan Qingsui menyatakan dengan angkuh. Anda, pada saat ini, salah satu sisanya melesat tegak. Tinjunya digenggam erat saat dia bersiap menuju arena perdebatan. Tapi tepat setelah dia melakukan itu, sebuah suara terdengar dari antara murid-murid yang menyaksikan. Aku akan melakukannya kalau begitu. Ketika masa yang hadir mendengar suara itu, semua kepala mereka menoleh. Bab 1032, satu gerakan, hanya satu gerakan. Lin Fan telah mengamati dari bawah selama beberapa waktu sekarang, merasa bahwa ini benar-benar kehilangan muka yang besar bagi Sekte Langit dan Bumi kali ini. Tidak disangka mereka hanya akan memenangkan 2 pertandingan di kompetisi ini. Itu sangat menyedihkan. Dari 9 sisa besar Sekte Langit dan Bumi, ada 2 wajah asing. Lin Fan tidak tahu apakah 2 dari mereka telah diturunkan pangkatnya setelah kalah dari murid-murid Sekte Dalam atau mereka memilih untuk mundur dari kursi sisa-sisa untuk berubah menjadi tetua biasa. Namun, semua itu tidak penting bagi Lin Fan. Adapun King Yangzi, yang wajahnya dipenuhi rasa malu sampai saat ini, dia langsung bangkit secara emosional ketika dia melihat orang yang berjalan keluar dari kerumunan. Wajahnya memerah seluruhnya, dia berteriak, anak ini akhirnya memutuskan untuk kembali. Para murid di sekitarnya mulai mengobrol. Siapa orang itu? Aku tidak tahu. Tapi, dia terlihat sangat familiar, seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat atau semacamnya. Apakah kalian bodoh atau apa? Itu sisa nomor 1, Kakak Lin. Astaga, itu adalah orang yang telah menginjak-injak Dao Wentian dan menyerang tetua Huo dengan tinjunya tanpa henti. Kakak senior Lin itu.
Itu dia. Kudengar dia telah keluar dari sekte selama 3 tahun berturut-turut tanpa kembali sekarang. Tak kusangka dia akan kembali saat ini. Ketika Su Hongchen dan yang lainnya melihat Lin Fan, ekspresi mereka sama-sama tercengang. Setelah 3 tahun, mereka bahkan tidak berani membayangkan sejauh mana pertumbuhan kakak senior Lin. Meskipun kekuatan mereka telah meningkat sedikit juga, mereka tidak berani membandingkan diri mereka dengan kakak senior Lin. Kakak senior Lin adalah teladan tertinggi, bukan seseorang yang bisa sejajar dengan mereka. Han Juntian juga menghela nafas lega saat ini. Dia cukup percaya diri terhadap kekuatan pemuda itu. Namun, fakta bahwa tidak ada kabar tentang dirinya selama 3 tahun terakhir memang membuatnya merasa sedikit skeptis pada awalnya. Jika bukan karena dia masih memegang token sisa itu, Han Juntian akan curiga bahwa dia mungkin telah melompati kapal. Ketika Ling Wuzun, yang sedang ditekan saat ini, melihat sosok di depannya, matanya bersinar karena kemarahan yang mendalam untuk sesaat. Namun, ada lebih banyak ketakutan di dalam diri mereka juga. 3 tahun lalu, dia dijatuhkan oleh Lin Fan dengan sangat parah sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Tapi sekarang setelah orang ini kembali, hati Ling Wuzun malah dipenuhi dengan harapan, berharap dia bisa menjatuhkan sekte Dewa Kunlun dengan kejam. Lin Fan menatap Ling Wuzun dan menggelengkan kepalanya, sudah 3 tahun sejak aku tidak melihatmu, namun kamu masih tetap tidak berguna seperti biasanya. Tak kusangka kondisi kultivasimu hanya akan meningkat sampai pada titik itu saja. Saat Ling Wuzun mendengar kata-kata Lin Fan ini, wajahnya langsung berubah saat bola api meledak di dalam hatinya. Saat orang ini kembali, dia langsung mempermalukannya lagi. Namun, Ling Wuzun tidak berani melawan lagi. Orang di depannya ini adalah sisa nomor 1, dan kakak laki-lakinya pada saat itu. Kamu benar dalam omelanmu, kakak senior. Ling Wuzun menunduk dan menjawab dengan hormat. Ya, karena kamu tahu itu salahmu, cepatlah pergi kembali untuk berlatih dengan benar. Lin Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dipenuhi dengan watak yang mendominasi. Ling Wuzun segera menganggukkan kepalanya, ya. Lin Fan kemudian mengarahkan pandangannya ke area tempat duduk sisa-sisa. 8 sisa besar yang tersisa berlari tegak dan menyapa dengan sopan dengan hormat, saudara senior Lin. Lin Fan menjawab dengan, mengungkapkan kepuasannya terhadap perilaku mereka ini. Dia kemudian melihat ke arah Jian Changqiong, kekuatanmu meningkat sedikit. Sepertinya kamu telah bekerja keras selama 3 tahun terakhir. Jian Changqiong sangat hormat dalam kata-katanya, kamu telah menjadi panutanku, kakak senior. Ya, baiklah. Saat ini, Lin Fan sangat sombong. Pada saat yang sama, dia cukup bangga pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ini seharusnya menjadi gaya yang harus dimiliki seorang senior, ditakuti tanpa dia menunjukkan emosinya. Kakak sungguh kejam. Di panggung tontonan, Qiu Zanyu berkomentar dengan emosional. Jin Zenggu menganggukkan kepalanya juga, itu benar. Dimanapun kakak berdiri, para sisa itu harus memandangnya dengan hormat. Mereka bahkan terlihat sangat takut. Hehe, tentu saja, mereka takut. Kakak kita adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Qiu Zanyu menambahkan. Ketika murid-murid baru dari Sekte Langit dan Bumi melihat hal ini, mereka semua sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat Lin Fan sebelumnya. Namun, mereka sangat akrab dengan 9 sisa-sisa besar lainnya, yang mereka lihat dari waktu ke waktu. Semua kakak laki-laki senior itu adalah karakter yang sangat angkuh dengan aura yang luar biasa. Bahkan ketika mereka biasanya bertemu dengan sisa-sisa ini, mereka akan merasa sangat gugup. Tapi, ketika ke-9 saudara senior yang tersisa itu melihat sosok ini di arena perdebatan, mereka semua patuh dan sopan. Ini adalah sesuatu yang membuat mereka sangat heran. Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka mungkin tidak akan berani mempercayainya. Yan Qingsui tertawa dingin, baiklah, berhentilah berakting sekarang. Kamu adalah sisa dan kakak laki-laki mereka, kan? Karena kamu berada di arena perdebatan sekarang, datang dan bertarunglah denganku. Aku harus melihatnya untuk diriku sendiri kemampuan apa yang dimiliki orang sepertimu sebagai kakak laki-laki. Pastikan saja kamu tidak dihajar seperti anjing olehku nanti. Brengsek. Ketika para murid Sekte Langit dan Bumi mendengar kata-kata ini, mereka sangat marah. Wanita jalang ini terlalu sombong. Dia hanya tidak menghormati Sekte Langit dan Bumi mereka. Sisa-sisa Sekte Langit dan Bumi sama-sama marah. Pelacur ini jauh lebih sombong daripada orang lain. Lin Fan terkekeh pelan dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat wanita jalang ini. Kamu terlalu lemah. Semua sisa dari Sekte Dewa Kunlun, datanglah padaku bersama-sama. Apa? Sisa-sisa Sekte Dewa Kunlun terkejut sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Apakah sisa dari Sekte Langit dan Bumi ini gila atau semacamnya? Apa yang baru saja dia katakan? Bahwa adik perempuan kita terlalu lemah. Dia ingin kita semua menyerangnya bersama-sama. Tidak mungkin ada yang salah dengan otaknya, bukan? Menurutku kemungkinan besar hal itu terjadi. Apa dia tidak tahu seberapa kuat adik perempuan kita? Kalau kita semua pergi bersama, kurasa dia mungkin hanya punya mayat. Hahaha. Yan Qingsui tertawa terbahak-bahak. Itu adalah tawa yang sangat arogan, memikirkan bahwa sisa-sisa Sekte Langit dan Bumi lebih baik daripada yang lain dalam menyombongkan diri. Sepertinya pengetahuanku tentang dunia telah benar-benar diperluas hari ini. Seseorang sepertimu yang hanya bisa mengutarakan omong kosong pasti akan diinjak-injak dengan kasar nanti. Di kursi Grandmaster, Saudara Han, murid sektemu itu cukup sombong ya.
Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun tertawa kecil. Bibir Han Juntian menyeringai, itu hanya kata-kata nasihat baik dari murid sekte saya. Hah, Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun tercengang. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon. Lin Fan memandang Yan Qingsui. Tangannya masih berada di belakang punggungnya, sama sekali tidak terpengaruh oleh hal itu, kamu tidak perlu tertawa sekarang. Itu adalah nasihat yang kuberikan padamu karena kamu seorang perempuan. Tapi, jika kamu menolak untuk mempercayainya, itu tidak masalah. Bersiaplah untuk menerima konsekuensinya nanti. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarmu dengan baik. Tolong bicara lebih keras, ya. Yan Qingsui menutup telinganya dengan satu tangan seolah-olah dia tidak mendengarnya dengan jelas. Ekspresinya kemudian segera berubah, ya, jangan katakan bahwa Nona di sini tidak memberi Anda peluang apapun. Keluarkan seluruh kemampuan Anda. Jika tidak, jangan datang mengeluh karena Nona tidak mengingatkan Anda tentang hal itu ketika Anda terinjak-injak di bawah kakiku. Lin Fan masih berdiri diam di sana saat dia memandang orang di hadapannya dengan jijik. Dia tidak menyangka wanita zaman sekarang akan sesombong ini. Tidak disangka dia benar-benar berani melangkahi kepala sisa-sisa sekte langit dan bumi. Dia memang lebih sombong dari siapapun. Ketika Yan Qingsui menyadari bahwa pihak lain memandangnya dengan jijik, dia menjadi marah, bersiaplah untuk mati. Aduh, sosoknya menghilang tiba-tiba seolah-olah dia telah menghilang sepenuhnya dari arena perdebatan. Adapun Lin Fan, dia hanya berdiri di sana seperti biasa tanpa bergerak sedikit pun, seolah-olah dia telah dirut. Apa yang sedang coba dilakukan oleh kakak senior Lin? Su Hongchen dan yang lainnya berseru. Kekuatan Yan Qingsui ini jauh melebihi imajinasi mereka. Sisa-sisa sekte Dewa Kunlun yang lain menyeringai, tidak kusangka adik perempuan junior itu akan berhasil melatih keterampilan gerakan ini. Sepertinya dia menyembunyikan beberapa hal dari kita, iya. Orang itu adalah sisa dari sekte langit dan bumi. Tapi, kemungkinan besar dia akan segera diinjak-injak oleh kaki adik perempuan junior kita dengan kejam. Tepat pada saat ini, sosok Yan Qingsui muncul, berlututlah. Lin Fan masih berdiri di sana sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Detik berikutnya, dia mengangkat telapak tangannya. Bam! Ledakan dahsyat segera terjadi. Ketika semua orang melihat apa yang terjadi, mereka benar-benar tercengang. Bab 1033, Penghapusan menyeluruh dan lengkap. Tidak peduli seberapa cepat Yan Qingsui atau seberapa besar kekuatannya, di mata Lin Fan, mereka masih lemah hingga menyedihkan. Jika dia bertemu dengannya di luar, dia akan terlalu malas untuk mengganggunya. Lagi pula, dia hampir tidak memberikan poin pengalaman sama sekali. Satu tamparan. Tidak ada yang istimewa dari ini dan juga tidak ada keterampilan mistik yang digunakan untuk meningkatkannya. Lin Fan baru saja menamparkan wajah Yan Qingsui secara langsung. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan tubuhnya terbang mengelilingi langit dalam lingkaran yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya yang tak tertandingi dan menggerakkan itu bahkan mulai terdistorsi di bawah kekuatan-kekuatan ini. Bahkan, ada beberapa giginya yang copot karena kekuatan yang sangat besar ini. Bam! Tubuh menggoda miliknya yang merupakan sumber fantasi laki-laki yang tak ada habisnya mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk seperti anjing mati. Kecepatan di mana segala sesuatu terjadi menyebabkan semua orang menjadi keluh. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang benar-benar tercengang. Sisa-sisa sekte Dewa Kunlun terkejut dan rahang mereka terjatuh ke tanah. Mereka melihat dengan hati-hati saat melihat sosok itu di arena perdebatan, lalu pada adik perempuan mereka yang tergeletak di tanah. Ini bukanlah mimpi. Ini adalah kenyataan yang dingin dan sulit. Dengan itu, keributan terjadi. Apakah kalian berhasil menangkapnya dengan hati-hati? Apa yang sebenarnya terjadi? Kau bertanya padaku, lalu siapa sebenarnya yang harus kutanyakan? Aku juga tidak berhasil melihatnya dengan cermat. Coba lihat, tangan kanan yang diletakkan kakak senior Lin di belakang punggungnya sekarang ada di depan. Mungkinkah kakak senior Lin hanya menggunakan satu tangan? Itu tidak benar. Satu tangan. Hahaha. Saya tidak terlalu peduli bagaimana dia melakukannya. Yang saya tahu adalah kami menang. Sejujurnya, wanita itu terlalu menjijikkan. Awalnya, dia hanya memandang rendah sekte langit dan bumi kita seperti sampah. Tapi, aku yakin dia sekarang tahu konsekuensi dari bersikap sombong, kan? Kakak senior Lin terlalu biadab. Tak disangka dia bahkan akan menyerang wanita secantik peri seperti itu. Saya pikir dia bahkan merontokkan beberapa giginya. Wei, meskipun dia cantik, lalu kenapa? Apakah kita tidak memiliki gadis cantik di sekte langit dan bumi kita? Selama kakak senior Lin bersedia, saya khawatir bahkan adik perempuan junior dan senior tercantik dari sekte langit dan bumi kita akan bersedia mengikutinya. Di samping murid ini ada seorang murid cantik yang menundukkan kepalanya dengan anggun, jika kakak senior Lin bersedia, saya pasti tidak akan menolaknya. Melihat, bahkan adik perempuan junior di sini telah menyetujuinya. Jujur saja, gerakan itu terlalu biadab. Jika bukan karena aku tahu betapa menjijikkannya wanita itu, aku mungkin akan merasa hatiku hancur karenanya. Ketika Su Hongchen, yang berada di bawah di antara para murid, melihat segalanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kakak senior Lin tampak begitu ramah tamah bahkan ketika dia sedang memukul wanita. Di kursi sisa-sisa, Jian Changqiong, Ling Wuzun, dan yang lainnya sangat gembira. Mereka bahkan hampir melompat dari tempat duduknya.
Bagus. Itu pukulan yang bagus. Saya akhirnya berhasil meredakan kemarahan di hati saya. Kalau tidak, aku akan mati lemas. 9 sisa besar sangat bersemangat saat ini. Situasi ini terlalu melegakan, membuat mereka merasa sangat lega. Alis Lin Fan berkedut, sama sekali tidak terpengaruh oleh segalanya. Namun, sisa-sisa Sekte Dewa Kunlun sangat marah hingga meledak saat ini. Adik perempuan, salah satu sisa bergegas maju dengan ekspresi mengancam untuk segera memeriksa luka adik perempuannya. Tapi, ketika dia melihat betapa bengkaknya wajah adik perempuannya yang awalnya menggerahkan itu, nyala api amarah membakar seluruh lubuk hatinya. Brengsek, kamu benar-benar mendekati kematian. Huang Kuntian sangat marah saat ini. Dia adalah sisa dari Sekte Dewa Kunlun, dan selalu menyukai Yan Qingsui. Sekarang dia harus melihat adik perempuannya dipukuli sampai babak belur seperti ini, amarah yang berkobar di hatinya akan meledak. Dengan sepasang mata jahat, dia menatap Lin Fan dengan marah. Mau tak mau dia ingin melahap orang ini. Di kursi Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun terkejut dan dia berdiri sedikit. Seolah-olah dia tidak percaya. Han Juntian tersenyum dengan tenang, sepertinya dia agak berat dengan serangannya. Tapi jangan khawatir, tidak ada bahaya bagi nyawanya. Sekte kami memiliki pil suci penyembuhan yang dapat membantunya pulih dengan baik. Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun tersenyum canggung sebelum duduk kembali, itu tidak diperlukan. Berdiri di sana dengan tenang, Lin Fan menggelengkan kepalanya, sisa-sisa Sekte Dewa Kunlun terlalu lemah. Kalian semua bisa turun bersama. Boom, tabrakan, bam. Semua sisa Sekte Dewa Kunlun melesat tegak. Ekspresi gembira yang mereka miliki sebelumnya telah hilang sekarang, digantikan oleh kemarahan murni. Dasar B** Jingan, aku akan membuatmu mati. Huang Kuntian meraung saat dia melangkah maju. Tanah mulai retak saat dia bergegas menuju Lin Fan. Telapak tangannya menutupi seluruh langit saat kekuatannya bergemuruh. Saat ini, matanya bersinar dengan amarah yang tak ada habisnya, beraninya kamu menyakiti adik perempuanku. Aku akan mengambil nyawamu. Lin Fan mengangkat kepalanya dan bibirnya menyeringai. Tanpa menggunakan kedua tangannya, kaki kanannya diangkat perlahan. Saat dia mendorong kakinya, seolah-olah kakinya merobek langit dan bumi. Bam, bam, Huang Kuntian berteriak dengan tragis saat dia diinjak dan dikubur jauh ke dalam lubang oleh Lin Fan. Lemah. Terlalu lemah. Apakah tidak ada satu orang pun di Sekte Dewa Kunlun yang bisa bertarung? Lin Fan bertanya dengan nada lembut. Dia mengulangi kata-kata yang sama persis dengan Yan Qingsui sebelumnya. Terkejut, heran, semua murid Sekte Langit dan Bumi benar-benar linglung saat ini sebelum mereka bersorak. Kakak senior Lin, kejam, bagus, pukulan yang terlalu bagus. Apakah tidak ada seorang pun dari Sekte Dewa Kunlun yang bisa bertarung? Orang itu, saya ingat dia sangat sombong sebelumnya. Tidak disangka dia akan dihempaskan ke tanah dengan satu kaki kakak senior Lin. Hahaha, aku akan tertawa sampai mati. Apakah tidak ada seorang pun di Sekte Dewa Kunlun yang bisa bertarung? Hahaha. Kali ini aku menangkap semuanya dengan hati-hati. Tendangan tunggal kakak senior Lin itu terlalu kejam. Aku juga menangkapnya dengan jelas. Jian Changqiong, Ling Wuzun, dan yang lainnya benar-benar linglung sekarang. Hal ini terutama terjadi pada Ling Wuzun, yang tidak berani mempercayai matanya saat ini. Seberapa kuatkah orang ini? Ling Wuzun adalah orang yang picik. Dia akan selamanya mengingat penghinaan yang pernah dialami Lin Fan padanya. Dia bertekad untuk melampaui Lin Fan dan menjadi makhluk yang kuat. Tapi, situasi saat ini bahkan membuatnya merasa bahwa keinginan untuk mengejar yang terakhir sangat sulit. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan itu bahkan seumur hidupnya. Pada saat ini, watak Lin Fan mendominasi melebihi kata-kata. Dia kemudian memandang dengan jijik pada sisa-sisa lain di bawah arena perdebatan, bagaimana sekarang? Apakah tidak ada orang yang berani naik ke arena perdebatan? Kalian bisa mendatangiku bersama-sama. Sisa-sisa Sekte Dewa Kunlun merasakan wajah mereka tegang. Mereka tidak bodoh. Tentu saja, mereka bisa mengetahui seberapa kuat pihak lain. Pada awalnya, mereka merobohkan sisa-sisa Sekte Langit dan Bumi seolah-olah mereka sedang merobohkan mainan, itu sangat mudah. Tapi, segalanya telah berubah sekarang. Saat ini, sisa Sekte Langit dan Bumi yang muncul kemudian adalah orang yang menjatuhkan mereka seperti mainan. Karakter seperti itu menyebabkan mereka mengingat seseorang, Qin Sengjun dari Sekte Esensi Dewa. 13 tahun yang lalu, orang itu adalah eksistensi yang melampaui semua jenius lainnya. Saat ini, dia adalah eksistensi teratas dalam Sekte Esensi Dewa, dan berkuasa di seluruh dunia. Bahkan jika itu semua adalah murid jenius dari Sekte Dewa Kunlun, mereka akan pucat jika dibandingkan dengan Qin Sengjun. Pada saat ini, seorang tetua dari Sekte Dewa Kunlun berdiri dengan ekspresi serius, biarkan duel berakhir di sini. Kita tidak boleh merusak hubungan antara kedua sekte tersebut. Penatua memberi penekanan ekstra pada kata, hubungan. Faktanya, Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Dewa Kunlun tidak memiliki hubungan apapun. Mereka hanya bekerja sama dalam hal strategi ketika terjadi pertarungan antar sekte lainnya. Ini adalah jenis hubungan rapuh yang bisa pecah kapan saja. Lin Fan mengangkat kepalanya dengan ekspresi arogan. Apa menurutmu ini akan berakhir hanya karena kamu bilang begitu? Kamu pikir kamu siapa? King Yangzi menutup dahinya. Sialan, anak ini berpikir untuk membuat masalah sekali lagi. Hu Hui,
Grandmaster Han, sisa sektemu yang berharga ini benar-benar sombong, iya. Tetua itu segera menoleh dan berkata dengan nada aneh. Han Juntian sedikit menyeringai. Namun, matanya bersinar karena takjub tak lama kemudian. Karena kamu bilang aku sombong, ayahmu akan menunjukkan kepadamu apa itu kesombongan yang sebenarnya. Grandmaster sendiri belum mengakhiri ini, namun Anda pikir Anda berada dalam posisi untuk berbicara. Tiba-tiba, sosok Lin Fan menghilang dari arena perdebatan. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada dalam kehampaan di atas kepala tetua yang telah berbicara. Tetua itu terkejut, kamu berani. Lin Fan tersenyum dengan tenang sambil menamparkan dengan telapak tangannya. Dia akan menjatuhkan penatua ini secara menyeluruh dan sepenuhnya sehingga yang terakhir akan mengetahui arti sebenarnya dari kesombongan. Bab 1034, kamu harus melindungi dia dengan benar, oke. Murid-murid Sekte Langit dan Bumi yang baru direkrut sangat terkejut. Kakak senior Lin dari Sekte kita terlalu kejam, bukan? Tak disangka dia akan menyerang sesepuh Sekte Dewa Kunlun secara langsung. Kemampuan macam apa yang dia punya? Wei, kakak senior Lin sangat cakap. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa kakak senior Lin bahkan belum menggunakan keterampilan mistik apapun? Yang dia lakukan hanyalah menamparkan. Siapa lagi yang punya nyali seperti itu? Senang sekali mempunyai kakak laki-laki seperti itu. Jika kita diintimidasi oleh siapapun di masa depan, kakak laki-laki pasti akan membantu kita bertahan. Di kursi Grandmaster, wajah Grandmaster Sekte Dewa Kunlun tampak sangat mengerikan. Namun, ketika dia melihat bagaimana murid itu berani menantang sesepuh mereka, bibirnya menyeringai, Penatua Wang, memberinya pelajaran kecil saja sudah cukup. Pastikan kamu tidak mengambil nyawanya. Posisi Penatua Wang ini luar biasa di Sekte Dewa Kunlun. Kalau tidak, tentu saja tidak mungkin dia menemani Grandmaster ke Sekte Langit dan Bumi. Dengan kondisi budidaya alam abadi emas, dia jauh dari sederhana. Setiap serangannya benar-benar menggemparkan. Kekuatan Dewa Emas dapat menyebabkan seluruh dunia berguncang. Bagi sisa yang menantang Dewa Emas, itu hanyalah yang pertama mencari kematian. Jangan khawatir, Grandmaster. Saya tahu batas kemampuan saya. Murid sombong seperti itu tentu saja pantas mendapat pelajaran yang baik. Jika tidak, dia akan mati jika keluar dengan sikap seperti itu. Penatua Wang tertawa dingin. Dia sudah marah atas kenyataan bahwa murid ini berani memprovokasi dia. Namun, mereka berada di Sekte Langit dan Bumi saat ini. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan mengambil nyawanya. Meskipun demikian, konsekuensinya masih jauh dari normal. Bahkan jika dia menghilangkan kondisi kultivasi orang ini, terus kenapa? Telapak tangan di atas kepalanya bukanlah sesuatu yang mencolok, juga bukan semacam keterampilan mistik rahasia. Itu hanya serangan telapak tangan yang sederhana dan sederhana. Wajah Elder Wang sedikit menegang saat seberkas cahaya memancar keluar dari tubuh Golden Immortal miliknya. Ini adalah sinar cahaya yang bisa menghancurkan apapun yang berada di bawah alam abadi emas yang dilewatinya. Dalam sekejap, Penatua Wang mengangkat tangannya dan menyatukan dua jari. Begitu Lin Fan mendarat, dia pasti akan menghancurkan hukum Lin Fan dan menyia-nyiakannya sepenuhnya. King Yangzi berdiri tegak saat matanya bersinar dengan ekspresi khawatir. Namun, saat ini semuanya sudah terlambat. Lin Fan tersenyum lembut saat dia menekan dengan telapak tangannya, bertabrakan dengan sorotan cahaya itu. Wei, melebih-lebihkan kekuatanmu. Penatua Wang tertawa dengan jijik. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Berbaring, Lin Fan berseru dengan dingin sambil meraih sinar itu dengan jari-jarinya. Berderak, suara tajam terdengar, seolah-olah terkena dampak yang luar biasa, berkas cahaya itu meledak. Bam, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Penatua Wang pucat pasi ketika hukum keabadian emas di dalam tubuhnya meledak dengan liar. Yang membuatnya ngeri, dia menyadari bahwa ada kekuatan tak terbatas yang melekat pada serangan telapak tangan itu, sehingga tidak ada yang bisa bertahan melawannya sama sekali. Bam, pada saat itu, semua orang benar-benar linglung melihat pemandangan di depan mereka. Seolah-olah mereka baru saja melihat hantu, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lin Fan mendarat dengan tangan di belakang punggungnya, bahkan seorang tetua dari Sekte Dewa Kunlun hanya bisa mencapai angka sebanyak ini. Ini cukup mengecewakan. Kegemparan, apa? Penatua Wang itu adalah makhluk abadi emas yang kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana orang itu bisa berkultivasi? Di atas keadaan keabadian sejati adalah keadaan keabadian mistik, yang di atasnya adalah keadaan keabadian emas. Setiap keabadian emas adalah makhluk yang sangat kuat di dunia. Bagaimana bisa ada sisa yang tersisa? Dari Sekte Langit dan Bumi sekuat itu. Ling Wuzun merasakan tubuhnya menggigil. Dia tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan, bahkan seumur hidupnya. Apakah orang ini manusia atau bukan? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Apa yang telah dia lalui dalam 3 tahun terakhir hingga menjadi sakit seperti ini? Pada saat ini, semua sisa Sekte Langit dan Bumi dapat dengan jelas merasakan betapa lebarnya jarak antara mereka dan orang ini. Awalnya, mereka mengira bahwa menjadi sisa adalah satu-satunya hal yang sesuai dengan kekuatan mereka. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Lin Fan, mereka menyadari bahwa posisi mereka sebagai sisa-sisa hanyalah sebuah lelucon. Di sisi lain, semua murid Sekte Dewa Kunlun benar-benar membeku saat mereka berdiri di sana dengan pandangan kosong. Di mata mereka, dia bukan lagi manusia. Pada titik ini, tidak peduli seberapa besar Lin Fan mempermalukan mereka, mereka tidak bisa marah sama sekali.
Ini bukan seseorang yang bisa mereka ajak bahu-membahu. Ada jurang pemisah yang sangat besar di antara mereka yang tidak akan pernah bisa mereka lewati. Elder Wang ditampar ke tanah oleh serangan telapak tangan Lin Fan. Itu semua adalah Golden Immortal yang ada di depannya. Jika bukan demi sekte tersebut, Lin Fan tidak akan keberatan membunuhnya. Lagi pula, masih ada beberapa poin pengalaman yang bisa diperoleh dari itu. Kurang ajar, Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun tidak bisa lagi menoleransi hal ini dan dia memancarkan aura yang mengerikan. Seolah-olah dia siap menyerang kapan saja untuk menjatuhkan Lin Fan. Han Juntian tersenyum dengan tenang dan langsung berbicara, bagaimana sekarang? Apakah Anda berniat ikut campur dalam bisnis generasi muda? Suara Han Juntian membuat Grandmaster Sekte Dewa Kunlun segera tenang. Dia kemudian tersenyum aneh, oh, bagaimana aku bisa melakukan itu? Namun, selamat, Saudara Han. Fakta bahwa Sekte Langit dan Bumi bisa memiliki kejeniusan cemerlang adalah keberuntunganmu. Kamu pasti harus melindunginya benar, oke. Tentu saja, Sekte Langit dan Bumi secara alami akan melindunginya dengan baik, namun, untuk masalah ini, saya kira saya, Han Juntian, harus memperhitungkannya dengan benar. Han Juntian tertawa kecil sebelum berbalik ke Lin Fan, cepat dan minta maaf kepada Grandmaster Tai, bukan. Lin Fan terkekeh dan mengangkat kepalanya, oh, maafkan saya, Grandmaster Tai. Saya tidak menyangka bahwa tetua sekte Anda yang berharga ini akan sangat lemah. Seandainya saya tahu itu masalahnya, saya tidak akan melakukannya, sangat keras dengan seranganku. Tidak masalah, tidak ada yang perlu disesali ketika keterampilan mereka lebih lemah. Tai Qiantian memasang senyum lebar yang dipaksakan seolah dia murah hati. Namun, kemarahan dalam dirinya cukup untuk membakar seluruh dunia. Jika bukan karena dia harus mempertimbangkan posisinya, dia pasti sudah lama menekan Lin Fan. Grandmaster, jika tidak ada yang lain, muridmu akan kembali ke puncaknya terlebih dahulu. Lin Fan angkat bicara. Baiklah, Han Juntian tersenyum. Hatinya secara alami gembira saat ini, wajah mereka telah dilawan dan dipulihkan. Lin Fan merasa tempat ini sangat membosankan saat dia membawa Qiu Zanyu dan Jin Zhenghu kembali ke puncaknya. Ketika murid-murid Sekte Langit dan Bumi menyaksikan kakak senior Lin mereka pergi, mata mereka bersinar dengan ekspresi hormat. Dia terlalu kejam, benar-benar teladan di zaman mereka. Mereka tidak berharap sama persis dengan kakak senior Lin. Tapi, selama mereka bisa memiliki 10% dari kekuatannya, mereka akan puas. Semua berkat-berkah dari Lin Fan, suasana seluruh adegan telah berubah 180 derajat. Sekte Langit dan Bumi sangat bahagia. Adapun orang-orang Sekte Dewa Kunlun, wajah mereka mengerikan, memiliki suasana hati yang suram dan menyedihkan seolah-olah mereka baru saja menelan lalat. Ahli agung dari Sekte Dewa Kunlun, Tai Qiantian, berdiri, Saudara Han, kalau begitu, kita pamit dulu. Sekarang Sekte Langit dan Bumi telah melahirkan seorang jenius setingkat ini benar-benar sesuatu yang pantas untuk dibanggakan, dan merayakannya. Kamu terlalu baik, terlalu baik. Mulai sekarang, kami masih harus bergantung padamu untuk menjaga kami, Saudara. Suasana hati Han Juntian sangat santai saat ini. Ini adalah jenis perasaan yang dia tuju. Di saat yang sama, dia merasakan kelegaan di hatinya. Syukurlah, anak itu berhasil kembali ke masa lalu. Kalau tidak, mereka akan benar-benar kehilangan muka. Setelah kejadian kali ini, Han Juntian benar-benar memahami bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara sisa-sisa Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Dewa Kunlun. Dia benar-benar harus melatih mereka dengan benar sekarang. Jika tidak, mereka tidak akan mampu bertahan di masa depan. Tai Qiantian tidak berkata apa-apa lagi. Menyapu jubahnya, dia menyelimuti semua murid Sekte Dewa Kunlun dan langsung terjun ke dalam kehampaan untuk meninggalkan tempat ini. Tepat sebelum mereka pergi, Tai Qiantian melirik jauh ke tempat Lin Fan terbang. Masalah ini masih jauh dari selesai. Setelah masa Sekte Dewa Kunlun pergi, para murid Sekte Langit dan Bumi bersorak-sorai. King Yangzi, ikuti aku ke puncak Saint Devil. Han Juntian angkat bicara. Saat ini, King Yangzi juga memiliki banyak pertanyaan untuk Lin Fan. Oleh karena itu, dia secara alami menyetujuinya, baiklah. Puncak Saint Iblis. Lin Fan kembali ke tempat yang dia kenal. Kak, apakah ini puncak gunungmu di sini? Qiu Zanyu bertanya. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Kali ini, alasan utama dia kembali adalah untuk mengklarifikasi beberapa hal sebelum berangkat menjelajahi dunia luar untuk putaran berikutnya. Bagaimanapun, meningkatkan kekuatan seseorang adalah hal yang sangat penting. Dia tidak bisa membiarkan adanya penundaan dalam tugas itu. Tetapi pada saat ini, tetesan air hujan tiba-tiba turun dari kehampaan entah dari mana. Tetes, jatuhkan, derai ketipak. Sedang hujan, Qiu Zanyu berseru dengan takjub. Lin Fan mengulurkan telapak tangannya dan membiarkan air hujan mengalir ke seluruh tubuhnya. Ada yang berbeda dengan hujan kali ini. Bab 1035, Kandidat Grandmaster. Ketika tetesan air hujan mendarat di tubuh Lin Fan, mereka mengeluarkan aura misterius. Merasakan hal itu, Lin Fan tertawa pendek. Haha, itu memang dirimu yang asli. Bagi Anda untuk tumbuh sedemikian rupa hanya dalam 3 tahun adalah sesuatu yang bahkan sulit dipercaya oleh Grandmaster Anda. Oleh karena itu, saya hanya dapat menguji dan memeriksa untuk memastikan Anda tidak digantikan oleh monster atau apapun. Han Juntian keluar dari kehampaan sambil berkata.
Berdiri di samping Grandmaster, King Yangzi juga menghela nafas lega. Alasan utamanya adalah pertumbuhan anak ini terlalu luar biasa. Mampu mengalahkan Golden Immortal hanya dalam 3 tahun. Ide macam apa itu? Faktanya, bahkan King Yangzi sendiri bertanya-tanya apakah Lin Fan pernah mengalami kecelakaan atau dirasuki oleh makhluk jahat untuk menyusup ke sekte tersebut, karena tidak ada kabar darinya selama 3 tahun sekarang. Tapi setelah ujian Grandmaster, dia menghela nafas lega juga. Guru besar, Lin Fan menangkupkan tinjunya dan menyapa. Suasana hati Han Juntian cukup baik saat ini, bagus. Sangat bagus. Hadiah seperti apa yang kamu inginkan? Adapun hal-hal seperti hadiah dan yang lainnya, Lin Fan tidak terlalu mempedulikannya sama sekali. Saat ini, yang paling dia butuhkan adalah poin pengalaman. Grandmaster, itu hanya tugasku sebagai murid. Lin Fan menjawab dengan sopan. Han Juntian menganggukkan kepalanya dan menyapu jubahnya, menyebabkan beberapa pil dan harta karun melayang, kamu telah berkontribusi pada sekte ini. Inilah yang layak Anda dapatkan. Lin Fan mengalihkan pandangannya dan hatinya melonjak kegirangan. Tidak kusangka pil ini adalah pil abadi. Pil abadi memiliki hukum Dao abadi, dan oleh karena itu, setiap pil abadi akan selalu membawa manfaat yang sangat besar. Hal ini khususnya terjadi pada Lin Fan, ini semua adalah poin pengalaman baginya. Namun, sejak dia menerobos ke kondisi keabadian emas, pil abadi biasa tidak lagi berguna baginya. Satu-satunya hal yang masih bisa memberinya poin pengalaman senilai lautan mungkin adalah pil abadi kelas atas dan tertinggi saat ini. Namun, beberapa pil ini semuanya adalah pil abadi kelas bawah dan menengah. Bagaimanapun, mereka akan tetap melakukannya. Karena itu adalah hadiah dari Grandmaster, Lin Fan secara alami menerimanya. Ketika King Yangzi melihat betapa murah hati sang Grandmaster, hatinya juga merasa cukup baik. Fakta bahwa seorang murid yang dibawanya diakui oleh Grandmaster adalah suatu kehormatan luar biasa baginya. Di antara harta karun itu adalah senjata abadi tingkat rendah yang memancarkan cahaya Dao abadi. Lin Fan dapat melakukannya tanpa hal seperti ini, tetapi bagi orang lain, ini sungguh luar biasa. Jika mereka hanya bisa mendapatkan satu senjata abadi tingkat rendah, mereka pasti akan bersorak kegirangan. Terima kasih banyak, Grandmaster. Lin Fan berkata dengan rendah hati. Ya, berlatihlah dengan keras dan baik. Juga, berhati-hatilah saat Anda berangkat di masa depan. Tai Qiantian itu sangat picik. Meskipun dia mungkin tidak akan memburumu secara pribadi, lebih baik berhati-hati, kata Han Juntian. Satu hal yang paling tidak ditakuti Lin Fan adalah orang-orang yang menyebabkan masalah baginya, dia akan membunuh tidak peduli berapa banyak orang yang mendatanginya. Namun, jika Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun mendatanginya secara pribadi, itu mungkin akan sedikit merepotkan. Karena Grandmaster sangat yakin tentang hal itu, kemungkinan hal itu terjadi hampir tidak ada. Dan bahkan jika hal seperti itu benar-benar terjadi, Lin Fan yakin bahwa Grandmaster pasti telah menyiapkan beberapa trik di balik bajunya. Tetapi, sejujurnya, Lin Fan adalah seseorang yang bahkan berani menghadapi sang Buddha masa depan tanpa batas. Bukannya dia bisa takut pada satu pun Tai Qiantian. Setelah menyerahkan beberapa barang lagi, Grandmaster pergi. Pada saat yang sama, dia memberi Lin Fan lebih banyak otoritas saat dia mempromosikannya menjadi salah satu kandidat Grandmaster sekte tersebut, memberinya hak untuk memperjuangkan posisi Grandmaster. Di dalam sekte, selain sisa-sisa, masih ada kandidat Grandmaster. Semua murid ini dipilih dari dalam sisa-sisa. Namun, mereka tidak tinggal di dalam sekte tersebut. Mereka hanya berkeliaran di daratan tak berujung, dan hanya akan kembali ketika tiba waktunya untuk memperebutkan posisi Grandmaster. Lin Fan belum pernah bertemu dengan murid-murid ini sebelumnya, alasan utamanya adalah karena kekuatannya terlalu lemah 3 tahun lalu. Biasanya, posisi sisa-sisa adalah posisi tertinggi yang hanya bisa dicapai oleh para murid teratas dalam sekte tersebut. Nak, Anda memang tidak mengecewakan saya. Tidak kusangka kamu akan memberikan kejutan yang luar biasa kepada lelaki tua ini setelah 3 tahun. Ini terlalu mengkhawatirkan, King Yangzi berseru. Lin Fan terkekeh, penatua King Yangzi, jadi, siapa kandidat Grandmaster lainnya? Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu pasti salah satu pelopor dalam memperebutkan posisi Grandmaster. Ada total 12 kandidat Grandmaster di sekte tersebut. Bersamamu, sekarang ada 13. Kamu bisa melihat ini. Daftar nama kandidat Grandmaster ada di sini. King Yangzi mengeluarkan gulungan bambu giok. Lin Fan melihatnya dan merasakan jantungnya berdetak kencang. Ini memang makhluk yang luar biasa. Tidak disangka bahkan yang paling lemah di antara mereka akan berada pada kondisi budidaya penuh keabadian emas. Murid-murid ini biasanya tidak tinggal di dalam sekte, dan selalu berlatih di daratan tanpa akhir. Selain beberapa tetua dalam sekte tersebut, posisi mereka dalam sekte tersebut berada di atas orang lain, kata King Yangzi. Jadi, itulah masalahnya. Astaga, saya hanya berpikir jika sisa-sisa ini adalah satu-satunya darah segar yang ada di dalam sekte, sekte kita pasti tidak akan ada lagi setelah 100 tahun. Kata Lin Fan. Haha, King Yangzi tertawa terbahak-bahak, tapi, bukan itu masalahnya juga. Orang yang benar-benar melindungi sekte ini adalah tetua senior, yang semuanya berusaha mencari kondisi budidaya yang lebih tinggi. Kecuali jika sekte tersebut dihadapkan pada bencana kehancuran, para tetua senior itu tidak akan menunjukkan wajah mereka sama sekali. Warisan sekte langit dan bumi telah ada selama 100.000 tahun sekarang.
Tidak ada yang tahu berapa banyak Grandmaster yang ada. Setiap kali seorang Grandmaster mengundurkan diri dari posisinya, mereka akan mundur ke bagian terdalam sekte untuk berkultivasi. Adapun seberapa dalam sebenarnya jangkauan fondasi sekte kami, itu adalah sesuatu yang mungkin tidak diketahui orang lain selain Grandmaster sendiri. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Ini adalah sesuatu yang dia pahami sekarang. Mungkin dia terlalu menyederhanakan banyak hal di masa lalu. Pada saat yang sama, dia memahami mengapa kandidat Grandmaster tersebut memilih untuk tidak berkultivasi dan berlatih dalam sekte tersebut. Jika mereka berlatih di sini sepanjang hidup mereka, mereka mungkin tidak akan mengalami peningkatan sebesar itu. Hanya dengan memasuki daratan tak berujung dan menghadapi cobaan dan kesengsaraan di luar sana barulah masa depan yang lebih cerah bagi mereka akan terwujud. Penatua King Yangzi, saya ingin mengetahui tempat rahasia dan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya di daratan tak berujung. Saya berniat untuk pergi berlatih tidak lama lagi, kata Lin Fan. Jangan khawatir, aku akan menyiapkan segalanya untukmu. King Yangzi secara alami ingin memikul semua tanggung jawab pada dirinya sendiri. Lin Fan adalah seseorang yang dia lantik ke dalam sekte tersebut. Jika orang ini menjadi Grandmaster, itu gila. Bahkan jika King Yangzi mati, dia pasti akan masuk ke dunia bawah sambil tersenyum. Adapun kandidat Grandmaster tersebut, beberapa dari mereka telah berlatih selama puluhan tahun sekarang. Bahkan ada yang sudah berlatih selama ratusan tahun. Tidak ada yang tahu sejauh mana pertumbuhan mereka dalam kondisi budidaya. Setelah King Yangzi pergi, Lin Fan kembali ke rumah. Adapun Qiu Zanyu dan Jin Zhengu, minat mereka terhadap sekte langit dan bumi terguncang pada saat ini. Pada saat yang sama, Lin Fan tidak ingin membawa mereka bersamanya. Lagi pula, di luar sana terlalu berbahaya. Kali ini, Lin Fan bermaksud menuju ke bagian terdalam dari daratan tak berujung. Mungkin ada bahaya yang lebih besar di sana. Jika ada yang tidak beres, dia bisa saja mati saat itu juga. Adapun seberapa besar sebenarnya daratan tak berujung itu, tidak ada yang tahu pasti. Bahkan makhluk kuat seperti Grandmaster secara pribadi belum mencapai ujung daratan tak berujung. Ada banyak tempat yang tidak mereka ketahui di luar sana, jadi dia harus berhati-hati. Setelah Ling Wuzun kembali ke puncaknya, dia punya beberapa rencananya sendiri. Tampilan kekuatan yang ditunjukkan Lin Fan sekembalinya dia merupakan pukulan besar baginya. Dia merasa seolah-olah dia adalah seekor katak di dalam sumur, sambil memikirkan hal itu, dia mulai membuat rencana. Dia ingin keluar dari sekte untuk berlatih. Bahkan jika dia mati di luar, dia harus berusaha meningkatkan kekuatannya. Jika dia tidak menghancurkan Lin Fan di bawahnya, dia tidak akan pernah puas. Yah, meskipun dia tidak bisa mengalahkan Lin Fan, paling tidak dia ingin sejajar dengannya. Setidaknya itu akan menenangkan hatinya. 3 hari kemudian, Ling Wuzun meninggalkan sekte tersebut. Kemana dia pergi, tidak ada yang tahu. 10 hari kemudian, Lin Fan telah sepenuhnya mempersiapkan dirinya dalam sekte sekarang. Pada saat yang sama, dia mengetahui beberapa tempat yang bisa dia tuju di daratan tak berujung dari King Yangzi. Qiu Zanyu dan Jin Zhengu telah diterima sebagai murid sekte dalam dari sekte tersebut dengan kekuatan kondisi keabadian sejati mereka. Lin Fan kemudian mempercayakan mereka pada perawatan penatua King Yangzi. Di pintu masuk sekte, ketika King Yangzi, Qiu Zanyu, dan Jin Zhengu melihat sosok Lin Fan yang pergi, mereka menghela nafas dengan lembut. Kakak sudah pergi sekarang. Aku ingin tahu kapan dia akan kembali, kata Qiu Zanyu dengan enggan. Saat kakak kembali lagi, dia pasti akan memberi kita kejutan yang lebih besar. Jin Zhengu menduga. Hati King Yangzi dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas juga. Dia bertanya-tanya kejutan seperti apa yang akan diberikan Lin Fan di waktu berikutnya. Adapun Lin Fan, dia malah pergi ke kota naga bangkit saat ini. Dia merasa bahwa dia harus memeriksanya sebentar. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sana selama 11 tahun, apapun yang terjadi. Subscribe channel, like, share dan komentar.